warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Afrilia dengan nomor induk mahasiswi 19081066162 dari kelas Biologi S semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini dalam acara praktikum kedua pada mata kuliah Ekologi Umum yang membahas tentang siklus biogeokimia yang berfokus pada siklus ataupun daur hidrologi. Yuk, mari kita simak dan pelajari. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan siklus ataupun daur biogeokimia? Jadi, sebelum mempelajari tentang siklus hidrologi, kita terlebih dahulu mengetahui tentang siklus ataupun daur biogeokimia. Jadi, apa sih yang dinamakan dengan siklus ataupun daur biogeokimia itu? Siklus biogeokimia ataupun siklus anorganik maupun organik adalah siklus unsur ataupun senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut dengan siklus biogeokimia. Siklus-siklus biogeokimia ini antara lain yang pertama adalah siklus air, yang kedua adalah siklus oksigen, yang ketiga adalah siklus karbon, yang keempat siklus nitrogen, yang kelima siklus fosfor, dan yang terakhir adalah siklus sulfur. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai siklus hidrologi. Yuk mari kita simak dan pelajari. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Sebuah siklus pasti mempunyai beberapa tahapan yang bertahap. Tahapan tersebut apabila bergabung antar satu dengan lainnya, maka akan tercipta sebuah siklus. Siklus ini akan terjadi dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini mempunyai 9 tahapan. Tahapan pertama siklus hidrologi yaitu evaporasi, di mana penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi seperti samudra, laut, danau, rawa, dan sungai. Air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan sinar matahari. Hal inilah disebut sebagai evaporasi ataupun penguapan. Kemudian ada transpirasi, yang artinya proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama dengan evaporasi, transpirasi ini mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Uap air akan terbawa ke atas yakni ke atmosfer. Penguapan ini jumlahnya lebih sedikit ataupun lebih kecil. Selanjutnya yaitu evapotranspirasi, yang artinya evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangat mempengaruhi jumlah air yang terangkat ke atas atau ke atmosfer bumi. Terlihat pada video. Proses penguapan terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat, maka terbentuk evapotranspirasi. Yang keempat yaitu sublimasi, yang artinya sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub ataupun di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evapotranspirasi maupun transpirasi. Yang kelima yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air akan berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut.
partikel yang berbentuk akan saling mendekat satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Yang keenam yaitu adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga awan tersebut berpindah. Proses ini akan memungkinkan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan dan atmosfer di daratan. Yang ketujuh adalah presipitasi, di mana proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadi hujan. Namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Yang kedelapan adalah runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudera. Nah, tahapan yang terakhir yaitu infiltrasi, yang artinya peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air menuju pori-pori tanah disebut infiltrasi. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah laut. Siklus ini memiliki 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Kemudian awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan hujan di laut. Siklus hidrologi sedang merupakan yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di daratan disebabkan oleh proses adveksi akan membawa awan ke darat. Siklus sedang ini terdapat 4 tahapan utama. Yang pertama, air laut yang terkena pemanasan air matahari akan mengalami gangguan dan menjadi uap air. Kemudian uap air yang sudah terbentuk menjadi proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga bergerak menuju ke daratan. Yang ketiga, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Dan yang terakhir, air hujan yang jatuh di permukaan bumi ataupun di daratan akan mengalami runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Nah, yang terakhir yaitu siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis ataupun daerah pegunungan. Proses ini hujan tidak langsung berbentuk air namun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Tahapan siklus panjang ini meliputi terjadinya penguapan yang terjadi di laut ataupun bisa disebut dengan evaporasi yang berasal dari laut maupun danau. Kemudian, penguapan yang terjadi oleh tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan transpirasi maupun penguapan yang dilakukan oleh es yaitu sublimasi. Kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es, lalu mengalami proses kondensi, maka awan tersebut mengalami adveksi yaitu pergerakan awan dari titik satu ke titik lainnya disebabkan oleh pergerakan angin tersebut ke gunung yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Awan yang sudah mengalami titik jenuh akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju yang berakumulasi menjadi gletser, akan terbentuklah snowmelt, runoff, hingga surface flow. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai air. Gletser yang mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut
Selain mengalir ke sungai, air tersebut akan merembes melalui infiltrasi bermuara di laut. Inilah siklus panjang yang sudah dijelaskan tadi. Di sini saya akan memberikan 9 kata kunci tahapan siklus hidrologi yang mudah dihafal. Yang pertama yaitu evaporasi yang artinya penguapan oleh air. Yang kedua adalah transpirasi yang artinya penguapan oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah evapotranspirasi yang artinya penguapan gabungan air dan tumbuhan. Yang keempat adalah sublimasi yang artinya penguapan oleh es. Yang keenam adalah kondensasi yang artinya perubahan uap air menjadi partikel es. Yang keenam adalah adveksi yang artinya pergerakan awan oleh angin secara horizontal. Yang ketujuh adalah presipitasi yang artinya hujan. Yang kedelapan adalah runoff yang artinya aliran air permukaan. Yang kesembilan adalah infiltrasi yang artinya meresapnya air ke dalam tanah. Kemudian kata kunci hidrologi itu memiliki 3 macam. Yang pertama adalah siklus pendek yang artinya menguap di laut, hujan di laut. Yang kedua adalah siklus sedang yang artinya menguap di laut, hujan di darat, infiltrasi dan ruang ke laut. Yang ketiga adalah siklus panjang menguapnya di laut dan darat, hujan berupa salju di gunung es mencair menjadi gletser, run off dan infiltrasi kemudian kembali lagi ke laut. Nah, dari penjelasan tadi semoga dapat dipahami dan dimengerti mengenai materi tentang siklus ataupun daur dari hidrologi. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.